Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, mulai. Baik, anak-anak ibu semua, apa kabar hari ini? Baik. Saya semangat ya. Baik, ibu absen dulu ya. Aulia Cahya, Aulia Fikri, Devriadi, Al Rizal, Filia, Muhammad Atta, Muhammad Farid. Oke, ada beberapa orang ya yang tidak hadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat terkait pembelajaran kita pada minggu lalu? Pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, silakan, Calik. Tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, baik. Ada lagi? Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik, sedangkan perkembangan merupakan proses pengembangan karakter dan kemampuan. Pertumbuhan dapat diukur dengan angka, sedangkan perkembangan tidak. Oke, baik. Terima kasih. Itu ya, kita kilas balik kembali terhadap materi kita kemarin mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Untuk selanjutnya mungkin boleh dipelajari lebih lanjut agar apa yang sudah anak-anak ibu pelajari tidak lupa. Baik, hari ini kita akan masuk materi tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi dan modern dengan benar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dari kajian literatur bioteknologi konvensional dan modern dengan benar, di mana penyebab utamanya adalah jamu dan makanan bahan kimia seperti nitrit. Nah, baik. Tadi anak-anak ibu sudah menyimak ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada sedikit motivasi yang tadi mikroorganisme. Nah, jadi di sini ibu mau tampilkan dulu artikel terkait bisa dibaca, coba dibaca dulu. Apa permasalahan yang dimunculkan dari artikel tadi? Keracunan makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kemudian kenapa bisa terjadi keracunan? Apa yang salah pada mikroorganisme tersebut? Ya, tidak dimanfaatkan dengan benar. Baik. Terima kasih ya. Jadi kita munculkan masalahnya. Pengertian bioteknologi merupakan pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru. Tujuannya memperoleh produk yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta singkat dalam waktu produksi. Mentega dan lain. Biji dari produk-produk makanan dan minuman. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa yang dimanfaatkan dalam membuat produk bioteknologi konvensional? Ya, silahkan Filia. Jadi pada pembuatan produk bioteknologi konvensional ini dimanfaatkan selain bahannya juga dimanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, bakteri, fungi, dan juga enzim dan alkohol sebagai dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Ya, silahkan. Baik, kasih aplaus dulu untuk Filia. Ya, benar sekali ya jawaban Filia sudah sangat tepat bahwa dalam membuat produk bioteknologi konvensional, selain memakai alat dan bahan yang sederhana, juga ada alat pendukung lainnya yang menunjang agar produk itu jadi. Seperti tadi yang disebutkan bahwa di situ ada peran yang namanya mikroorganisme pada proses fermentasi. Oke, selanjutnya, bagaimana cara membuat produk bioteknologi konvensional yang menghasilkan nilai gizi yang tinggi? Ya, silahkan Wulan. Caranya adalah dengan cara memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Kemudian enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme akan melibatkan proses fermentasi yang
menghasilkan produk bioteknologi konvensional yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Oke, baik. Plus lagi untuk Ulan. Baik, jawabannya sudah sangat tepat ya, bahwa di situ ada peran mikroba dan tentunya dalam proses pembuatan produknya harus benar-benar memperhatikan kebersihan dan steril. Karena yang dipakai dalam produk itu adalah bakteri atau jamur. Baik, anak-anak Ibu akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Oke, silahkan anak-anak Ibu membentuk kelompok dan duduk di dalam kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD untuk diselesaikan dan dirancang proyek apa yang kira-kira akan dibuat terkait dengan bioteknologi konvensional. Silahkan duduk menurut kelompoknya. Kelompok kemarin. Ya, kelompok kemarin terus. Kelompok kemarin. Silakan kelompok kemarin. 1, oke, 2, 3. Ini 3 ya. Saya akan dekat di sini mulai dari 3 dulu. 1, 2, dan 1. Oke, perhatikan. Masing-masing kelompok sudah semua mendapatkan LKPD-nya. Jadi, di dalam LKPD yang kalian punya sekarang, itu sudah ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan dan dijawab. Nah, jadi tugasnya sekarang, masing-masing kelompok merencanakan proyek apa yang akan dibuat yang berkaitan dengan bioteknologi konvensional. Nah, dianalisis, ditulis di LKPD-nya, kemudian selanjutnya dirancang proyek apa yang akan dibuat. Mengerti? Ada pertanyaan tidak? Tape ketan hitam, Bu. Tape ketan hitam. Kenapa memilih tape ketan? Sebelah juga tape ketan. Iya. Ya, awalnya apa? Kami renangnya musim. Nggak ada musim. Oke, baik. Silakan direncanakan. Di situ di LKPD-nya ada timeline-nya, ditengok dan direncanakan kapan pembuatan proyeknya ya. Oke, baik. Ya, rencana mau buat apa? Tempe. Oke, sudah direncanakan itu alat dan bahannya, kemudian timeline-nya, kapan prosesnya? Ambil bahan tuh kan, Bahan. baik untuk tubuh. Bagi untuk 1 sampai 2. Oke. Apakah masing-masing kelompok sudah menentukan proyeknya dan produk apa yang akan dibuat? Sudah. Ada tidak yang membuat bioteknologi modern? Ada tidak yang memilih bioteknologi modern? Tidak. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena bioteknologi konvensional itu bahan-bahannya lebih sederhana. Oke. Oke, terima kasih. Berarti tidak ada yang memilih bioteknologi modern ya. Semuanya fokus ke bioteknologi konvensional. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya. Jam berapa, Bihan? Jam 2:30 aja bang sekolah. Terus jam berapa kita buat hari itu juga? Boleh, biar cepat, kan lama kan, 2-3 hari ya. Siapa yang Jurinya aja, jam 5 boleh lah. Oke, ya mana bisa? Sampai selesai. Berapa hari ya itu? 3 hari. 2-3 hari ya, paling lama 4 hari lah bisa dibilang. Ya udah kita buat 3 hari kan. 3 hari aja. Artinya hari ini tanggal tanggal 2. enggak benar-benar ya. Jadi taruh air buat ke masker. Rolex gue ada kelihatan. Ini taruh sedikit aja, jangan banyak kali. Kita buka aja kayak gini nih.
Apa? Jepang. Itadakimasu. Ini patah-patahinnya. Ibu ini boleh Bu? Nah, jilbab ibu tadi. Jilbab ibu tadi mana Put? Kalau yang mau, tapi ibu biasa kalau mau ini kan. Nah, Pak Haji nama Pak Kalian 4 biji. Oh iya iya. Janganlah makan kali. Materi kan macam-macam, ada yang bisa dimanfaatkan. Nanti Lagi tuh. kelompok sudah selesai membuat proyeknya dan memilih bioteknologi konvensional, kita butuh waktu 3-4 hari untuk menunggu hasil fermentasinya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Silakan, Celia. Jadi bukan dalam produk konvensional ini kan ada bakteri dan funginya. Boleh nggak dimakan tubuh atau nggak terdapat? Oke, baik. Nah, dalam bioteknologi konvensional, khususnya fermentasi, kita menggunakan atau memakai yang namanya bakteri. Nah, tentunya bakteri ini perannya dalam kehidupan ada dua. Ada peran yang menguntungkan dan ada peran yang merugikan. Jadi bakteri yang kita pakai dalam proses pembuatan fermentasi ini adalah bakteri yang menguntungkan. Jadi tidak ada bahaya kecuali dalam pengolahannya itu yang tidak sesuai dengan prosedur. Gitu. Nah, jadi untuk minggu depan kita tunggu dulu sampai 3 hari, berarti hari Selasa ya. Hari Selasa depan kita tengok seperti apa hasil proyek yang sudah dibuat. Nanti akan mempresentasikan. Masing-masing tadi sudah membuat dan menuliskan LKPD, kemudian nanti kalian silakan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Nah, sebelum Ibu tutup, kita kesimpulan dulu, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini terkait bioteknologi konvensional. Apa? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan apa sih hal yang sudah anak Ibu dapatkan dari pembelajaran kita terkait bioteknologi konvensional? Apa? Tentunya yang pertama, bioteknologi konvensional itu memakai peran mikroba. Yang kedua, bioteknologi terbagi dua. Ada yang modern, ada yang konvensional. Kalau yang konvensional menggunakan peralatan yang sederhana, sedangkan yang modern itu menggunakan teknologi yang canggih. Kemudian alat dan bahan yang dipakai dalam pengolahan bioteknologi konvensional menggunakan peralatan yang sederhana. Ya, sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita melakukan doa bersama lagi ya. Doa penutup majelis bersama sebelum akhirnya Ibu tutup. Silakan. Assalamualaikum. Siapkan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Ada baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan kita berdoa dan memulai pembelajaran kita hari ini dapat kita mendapat keberkahan atas ilmu kita. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. M. Atta, Muhammad Farid Sugara, Wulan, Naura, Al-Rizal, Lilis. Oke, baik ya, hanya ada 2 orang teman kalian yang berhalangan hadir. Baik, anak-anak ibu, kita bertemu kembali di pertemuan kedua dengan materi kita bioteknologi konvensional. Nah, kemarin pada pertemuan 1 kita bersama-sama sudah merencanakan proyek apa yang akan dibuat dan kepada anak-anak ibu diminta untuk mempresentasikan sekaligus memaparkan hasil proyek yang sudah kalian buat. Nah, hasil proyek yang sudah anak-anak ibu buat nanti ditampilkan di depan dan diperlihatkan kepada teman kelompok lain. Nah, karena kita ada 3 kelompok, kita akan acak dulu nih kelompok mana yang terlebih dahulu untuk tampil. Oke. Nah, baik. Yang muncul adalah kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Yang ini ya? 1. Kelompok 2 yang mana? Coba angkat tangan. Kelompok 3. Oke, baik. Kelompok 1 apakah sudah ditentukan siapa yang menjadi presenter sama moderator dan yang menanggapi? Berarti ada 3 orang yang tampil di depan dan 3 orang lagi boleh menunggu di sana kemudian menyiapkan produk yang sudah kalian selesaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu cara membuat tape ketan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun alat dan bahannya, yang pertama alatnya yaitu daun pisang, lidi, dandang, kain, sama kompor. Dan bahannya ketan, air, ragi, gula. Dan langkah-langkahnya, yang pertama, ketannya itu dibersihkan dengan air yang bersih. Yang kedua, kemudian ketannya dikukus. Setelah dikukus, ketannya didiamkan. Lalu, tambahkan ragi dan gula dan aduk hingga merata. Kemudian, siapkan daun pisang dan tusuk lidi. Dan yang keenam, bungkus ketan dengan daun pisang dan tusuk lidi. Serta kami pembuatannya juga di hari Sabtu. Itu dari jam 9 sampai jam 10, sedangkan untuk proses pendiamannya itu mulai dari jam 10 sampai selesai. Kesimpulan dari proyek kami kemarin itu tapenya terfermentasi dengan baik dengan menggunakan alat dan bahan serta proses yang telah ditulis dalam LKPD dan penjelasan kami tadi. Sehingga proses ini berhasil. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Ya, dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa hari kelompok pertama memfermentasikan tape? Jadi kami mulai memfermentasikan itu pada hari Sabtu dan selesai tadi malam. Jadi secara tidak langsung itu Sebutkan zat yang terkandung dalam tape. Oke, kami akan menjawab. Setahu kami, di dalam tape itu mengandung 58,9 gram air. Baik, mungkin kelompok lain bisa mencicipi hasil dari kerja kelompok kami. Ambil. Ya, ambil. Bawa sini. Sudah jadi, teman-teman. Nah, ini adalah hasil produk kami yang sudah kami buat dan alhamdulillah ini berhasil. Dan sebelum mencicipinya, kalian akan mengisi hasil observasi dari produk yang telah kalian cicipi. Kayak bego kan? Tapi itu akan enak? Enggak. Menurut Nanti kan. Baik, dari masing-masing kelompok, mohon untuk diberi tanggapan. Ya, silakan. Setelah saya cicipi produk kalian tadi, rasa tapenya itu manis dan strukturnya itu pas, teksturnya pas. Jadi bisa dikatakan produk kalian itu. Baik, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik ya, anak-anak ibu semua, tadi sudah menyaksikan dengan baik kelompok penyaji pertama yang menyampaikan dan menyajikan hasil karyanya, produk
yang sudah dibuat di kelas. Nah, tadi ada 2 kelompok yang sudah mencicipi hasil dari proyek kelompok 1. Nah, kesimpulannya dari kelompok 1 tadi apa? Kesimpulan dari kelompok 1 bahwa produk yang dibuat sudah berhasil dan sesuai. Baik, kita tinggal berapa kelompok lagi? 2. Oke, kita acak kembali ya. Kita acak kembali kelompok mana yang akan tampil. Silakan kelompok 3 kemarin tentang ini ya, tempe ya. Oke, silakan. Pada presentasi kali ini adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tempe adalah yang pertama baskom, plastik atau daun pisang, kedelai yang sudah dicetak, kemudian ditusuk lidi dengan merata di permukaan. Tahap selanjutnya adalah menyusun timeline. Tempe mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti protein. Sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Bagaimana karakteristik tempe yang terjadi karena diperkirakan saat pembukusan kurang rapat sehingga Menurut yang saya tahu, karakteristik tempe yang baik itu adalah dia berbentuk kompak, kemudian berwarna putih, serta memiliki aroma khas tempe. Nah, Inilah hasil tempe yang telah kami buat. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi. ya silakan. Lihat dari segi tekstur tempenya, dari rapi, bagus dan hasil proyek kalian berhasil. Oke, baik. Plus dulu untuk kelompok 3. Kami memilih tape ketan hitam. Alasannya karena pada tape ketan kandungan proteinnya terdapat 3,0 gram atau 100 gram bahan. Karbohidrat 34,4. Alat-alatnya yaitu daun pisang, tusuk lidi, dandang, sendok. Bahannya beras ketan hitam, ragi, gula, dan air. Perwakilan kelompok boleh mengambilnya. Adakah tanggapan dari masing-masing kelompok? Ya. Silakan. Dan perwakilan dari kelompok itu ingin menanggapi hasil proyek kalian. Setelah kami cicipi tadi, tekstur kesannya lembek. Setelah itu rasanya juga asam. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, proyek kalian kurang berhasil. Sekian. Jadi saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Sebenarnya pada pembuatan tape itu yang berperan itu adalah mikroba jenis khamir, sehingga menghasilkan tape yang baik dari segi rasa, warna, dan teksturnya. Yang salah dari tape kami ini, pada pembukusan tape tidak tertutup rapat, sehingga bakteri masuk, salah satunya bakteri asam laktat, yang membuat tape kami itu menjadi lebih asam dari tape yang biasanya. Ketiga-tiga kelompok sudah dengan sangat baik memperlihatkan hasil proyeknya. Nah, tadi antara kelompok 1 dengan kelompok 3 ya? Ya, 1 dengan kelompok 2 ada kesamaan proyek. Hanya saja medianya sama, warna yang berbeda. Tadi kelompok 1 ketan putih dan rasanya manis. Kelompok 2 ketan hitam, rasanya asam. Yuk, mari kita lihat kembali tentang bioteknologi konvensional. Nah, produk bioteknologi konvensional seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu itu ada berbagai macam produk. Tetapi hari ini Ibu membebaskan kepada anak Ibu untuk memilih produk apa yang akan proyek apa yang akan dijadikan produk untuk ditampilkan hari ini. Nah, seperti tadi yang disampaikan, pada bioteknologi konvensional, khususnya fermentasi dengan tape itu pasti melibatkan yang namanya mikroba. Nah, kenapa tadi kelompok 1 bisa berhasil?
kelompok 2 bisa gagal. Nah, kelompok 1 bisa berhasil karena memang mikroba yang digunakan untuk pembuatan tape itu adalah jenis mikroba yang mendukung pembuatan tape. Yang seperti minggu yang lalu apa mikrobanya? Jenis apa? Jenis Khamir atau Saccharomyces. Nah, kelompok 2 kenapa menunjukkan hasil yang kurang maksimal? Karena pada saat apa? Pada saat tadi pembukusan ada tape yang tidak tertutup rapat. Sehingga tadi yang dicicipi oleh teman-temannya adalah jenis tape itu yang tidak tertutup rapat sehingga oksigen masuk bercampur dengan lembar refleksi ini. Silakan anak-anak ibu mengisi sesuai dengan pertanyaan yang muncul pada lembar refleksi ini. Nah, cukup. Nah, silakan. Ini lembar refleksinya. Ya, langsung dijawab. Betul-betul misinya. Itu misinya si Betty tadi lupa. Untuk itu Ibu minta 3 orang yang mewakili untuk membacakan hasil refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Dimulai dari kelompok 1. Silakan yang mewakili. Ya, baik. Ya, silakan. Proyek kali ini merupakan pengalaman baru dan menarik, dan bagian yang paling membuat saya tertarik adalah mempresentasikan teknologi. Nomor 2, kami bekerja sama dengan beberapa kelas, sehingga tidak terlalu rumit dalam pembuatan. Nomor 3, mencari bahan merupakan sebuah kendala, tetap mengetahui takaran yang benar juga merupakan sebuah tantangan. Oke, baik. Terima kasih kepada perwakilan dari kelompoknya yang sudah dengan sangat baik menyampaikan hasil refleksi terhadap pembelajaran kita. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi konvensional ini sudah dikenal sejak zaman ke zaman ya, atau dari generasi ke generasi. Karena kenapa? Bioteknologi konvensional ini sangat mudah untuk dipraktekkan dan menggunakan alat-alat yang sederhana. Baik, untuk minggu depan kita masuk materi tentang pewarisan sifat, ya. Jadi minggu depan kita belajar tentang pewarisan sifat. Tapi sebelum Ibu tutup pelajaran, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.